Setelah sebelumnya kita melakukan perjalanan menggunakan bis Trans Banjarbakula atau bis Tayo yang mulai start dari terminal ataupun halte 0 kilometer Kota Banjarmasin hingga sampai di terminal ini, di terminal Gambut Barakat yang ada di Kabupaten Banjar. Selanjutnya kita akan melakukan perjalanan kembali ke kota Palangkaraya dengan menggunakan bis Yeso. Beberapa jam berada di terminal Gambut Barakat ini sebenarnya cuaca sangat terik sekali, namun tiba-tiba saja langsung turun hujan yang sangat deras di kawasan terminal Gambut Barakat ini. Jadi ini adalah unit bus kita yang akan kita tumpangi menuju kota Palangkaraya, yaitu Yeso di kelas Grand Captain ya. Jam 13.00 waktu Indonesia Tengah, bis yang kita tumpang ini akhirnya berangkat menuju kota Palangkaraya. Dan ketika berada di bangku dalam bus ini, kita diberikan snack oleh para petugas dari bus Yeso. Di depan kita ini adalah Tugu ataupun Bundaran 17 Mei. Jadi kita menggunakan bis Yeso ini tidak masuk kota Banjarmasin. Jadi kalau kita berbelok ke kiri ini kita akan ke arah kota Banjarmasin. Namun untuk unit bus Grand Captain ini akan melalui jalan Gubernur Syarkawi yang ada di depan itu, atau ke arah Bandara Syamsuddinur. Saat ini kita sudah memasuki jalan Gubernur Syarkawi, jadi kita melalui jalan Gubernur Syarkawi ini tidak masuk ke kota Banjarmasin. Jadi nanti ketemunya kita di Simpang 4 Andil Bakti, yang mana lebih dikenal juga dengan Simpang 4 Marabahan. 15 menit perjalanan dari terminal Gambut Barakat, akhirnya hujan pun kembali reda dan kita bisa leluasa melihati pemandangan dari dalam bus ini, melihat suasana jalanan Trans Kalimantan dari Banjarmasin menuju kota Palangkaraya. Itu tolong sampaikan Pepi Pak, minta paket paket TV bis. Terus hari ini? Ini baru masuk ya, siap. Jam 13 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah, kita saat ini berada di Simpang 4 Sungai Tabuk. Jadi ke kanan kita akan menuju ke arah kota Martapura, sedang ke kiri memasuki Jalan Petran dan kembali ke kota Banjarmasin. Ini adalah salah satu isi snack yang diberikan oleh tugas bis Yeso. Selain ada juga air mineral. Kita menggunakan bis Yeso di kelas Grand Captain ini kemarin mesan langsung di agen tiket bus Yeso ketika masih berada di kota Palangkaraya, dan saat itu kita masih dikenakan tarif sebesar Rp250.000 untuk perjalanan dari Banjarmasin ke kota Palangkaraya. Ini kita beli tiketnya sebelum harga BBM naik, tapi setelah saya cek di aplikasi sekarang harga masih sama. Jadi bagi teman-teman yang berada di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, apabila ingin melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Pangkalan Bun, bisa ataupun menggunakan bis Yeso ini bisa mendownload
aplikasi dari bis Yeso, biar situ kita dapat melihat jadwal keberangkatan dari bis ini dan berapa tarifnya sekarang. Nah, di atas bangku saya ini terdapat lubang AC, juga di bangku saya juga terdapat colokan USB untuk mengecas HP. Di bis Yeso di kelas Grade Captain yang saya tumpangi ini, enaknya kita bisa melihat pemandangan secara jelas karena posisinya yang agak tinggi dan posisi kaki kita juga dapat selonjoran secara bebas karena tidak tertekuk ya. Ini kita sudah berada di simpang 4 Handil Bakti atau simpang 4 Marabahan. Jadi apabila kita ke arah kanan kita akan ke kota Marabahan, Barito Kuala, dan ke kiri akan memasuki kota Banjarmasin. Jadi kita lurus terus menuju kota Kapuas, Pulang Pisau, dan Palangkaraya. Bis yang kita tumpangi ini akan berhenti sejenak di masjid yang ada di depan kita ini. Jadi ini adalah Masjid Jamhuri Aisyah. Di sini kita akan menjemput penumpang. Di sini merupakan salah satu titik penjemputan penumpang juga dari layanan bis Yeso. Tidak sampai 1 menit berhenti di depan Masjid Jamhuri Aisyah ini, bus yang kita tumpangi kembali melanjutkan perjalanan. Di sebelah kiri kita ini terdapat sebuah SPBU. Jadi SPBU ini termasuk SPBU favorit juga apabila kita yang melakukan perjalanan dari Palangkaraya atau Banjarmasin dan sebaliknya. Jadi SPBU ini terletak di wilayah Handil Bakti. Handil Bakti sendiri masih berada di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jam 13:50 waktu Indonesia Tengah, bis Yeso yang kita tumpangi ini akan melintas di Jembatan Barito. Nah, Jembatan Barito ini berada di atas aliran Sungai Barito. Kemarin kita sudah melintasi jembatan ini melalui bawah dengan bis air Banjarmas 2. Jembatan Barito ini juga merupakan salah satu ikon dari Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi jangan heran apabila di hari-hari tertentu ataupun hari-hari libur, biasanya di Jembatan Barito ini akan macet ataupun padat karena di sekitar bawah jembatan ini akan banyak sekali mobil ataupun motor yang parkir. Jadi mereka akan berwisata ke sekitaran bawah jembatan ataupun ke Pulau Bakut yang ada di bawah jembatan ini, di mana Pulau Bakut sendiri merupakan tempat pelestarian primata kera hidung panjang alias bekantan.
Di turunan jembatan Barito ini banyak sekali penjual ataupun pedagang pentol. Nah, di sini biasanya akan menjadi salah satu titik macet apabila kita akan menaiki jembatan Barito melalui arah kota Palangkaraya menuju kota Banjarmasin. Karena di sebelah kiri kita ini juga nanti akan terdapat sebuah masjid sebagai yang dapat digunakan sebagai salah satu rest area bagi pengendara yang ingin ke Banjarmasin ataupun sebaliknya. Saat ini kita sudah berada di wilayah Anjir yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Anjir sendiri di sini adalah nama suatu daerah atau wilayah yang ada di daerah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi Anjir di sini bukanlah suatu bahasa umpatan seperti bahasa-bahasa gaul saat ini. Saat ini kita sudah berada di wilayah Anjir Pasar atau di sini kilometer 18, dimana sesaat lagi kita akan berjumpa dengan perbatasan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi ada perbedaan zona waktu antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan waktu Indonesia Tengah, sedangkan Provinsi Kalimantan Tengah menggunakan zona waktu Indonesia Barat. Nah, jadi saat ini kita masih berada di pukul 14.05 waktu Indonesia Tengah, dan di depan kita ini adalah perbatasan dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Jadi ini adalah gerbang perbatasan antara Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi setelah kita melewati gerbang yang ada di depan kita ini, maka zona waktu akan berubah ke waktu Indonesia Barat, di mana saat ini kita berada pada jam 13.05 waktu Indonesia Barat. Jadi yang kita lalui sekarang adalah wilayah Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Kecamatan Kapuas Timur, di mana Kecamatan Kapuas Timur ini adalah ujung dari Provinsi Kalimantan Tengah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Selatan. Sebelah kiri kita ini adalah pos polisi jalan raya milik Direktorat Polda Kalimantan Tengah. Jauh dari pos polisi lalu lintas tersebut, sebelah kirinya lagi akan kita jumpai sebuah jembatan timbang. Jadi bagi para pengemudi truk ataupun pickup bermuatan yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Tengah, terlebih dahulu akan dilakukan pengecekan jumlah muatan dan berat muatan dari barang bawaan mobil-mobil tersebut sebelum melanjutkan perjalanannya lebih jauh ke arah Provinsi Kalimantan Tengah. Di jam 13.40 waktu Indonesia Barat, saat ini kita berada di bundaran besar atau bundaran Batanggaring yang ada di kota Kuala Kapuas. Jadi kita di sini berhenti sejenak untuk menunggu para penumpang yang ingin menaiki bis Yeso yang kita tumpangi ini. Tidak sampai 1 menit berhenti di
kawasan bundaran besar ataupun bundaran Batanggaring Kota Kuala Kapuas ini, bus kembali melanjutkan perjalanannya. Sebelah kiri kita ini adalah Jalan Pemuda, jadi apabila kita lurus terus akan masuk ke dalam kota Kuala Kapuas. Di bis ini akan melalui jalan luar atau lingkar luar, yang mana jalan ini lebih dikenal dengan nama Jalan Jepang. Kita akan berbelok ke kanan masuk ke Jalan Meranti di Kota Kuala Kapuas ini. Apabila kita lurus terus, kita berada di Jalan Cilikriwut dan akan ketemu dengan Simpang 5 di Kota Kuala Kapuas, yang mana lampu merahnya lumayan cukup lama di situ. Bila kita amati ketika masuk Kota Kuala Kapuas ini, di sebelah kanan dan sebelah kiri kita ini terdapat tiang listrik yang begitu estetik menurut saya ya. Apalagi bila kita melakukan perjalanannya di malam hari, mungkin akan lebih indah karena banyaknya cahaya-cahaya dari kanan kiri perjalanan kita ini. Saat ini kita sudah berada di Simpang 4 Jalan Pati Rumbih. Apabila kita berbelok ke kiri tadi, kita akan masuk kembali ke dalam Kota Kuala Kapuas. Jadi kita ambil kanan untuk lurus terus menuju arah Kota Palangkaraya. Adanya tiang listrik di samping kiri kanan kita ini benar-benar menambah daya tarik bagi saya ya. Mungkin lain kali kita akan mengunjungi Kota Kuala Kapuas dan jalan-jalan di dalam Kota Kuala Kapuas ini. Nah, di depan kita ini juga terdapat bangunan baru yang ada di dalam Kota Kuala Kapuas ini. Jadi bangunan ini adalah gerbang masuk Kota Kuala Kapuas. Dulunya tidak ada gerbang ini berada di Jalan Patih Rumbih Kota Kuala Kapuas ini ya. Benar-benar keren sekarang Kota Kuala Kapuas ya. Semoga lain waktu kita bisa jalan-jalan baik siang, sore ataupun malam hari di dalam Kota Kuala Kapuas. Nah, saat ini kita melintasi jembatan Pulau Telo. Jadi jembatan Pulau Telo ini menyeberangi Sungai Kapuas Murung yang ada di Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Telo sendiri dalam bahasa Dayak Ngaju atau bahasa Dayak Kapuas memiliki arti 3. Nah, di bawah jembatan Pulau Telo ini terdapat 3 pulau kecil yang berada di Sungai Kapuas Murung ini. Makanya jembatan ini dinamakan dengan nama Jembatan Pulau Telo, yang artinya terdapat 3 pulau di area jembatan ini. Setelah menuruni dari jembatan kecil ini, di sebelah kanan kita ini nanti akan
banyak sekali kita jumpai rumah-rumah yang memiliki pura-pura kecil atau tempat peribadahan agama Hindu di depan rumahnya. Jadi ini adalah wilayah Kecamatan Basarang. Kecamatan Basarang sendiri masih berada di bawah wilayah Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Di depan kita ini akan kita jumpai sebuah gerbang. Jadi di depan kita ini adalah gerbang perbatasan antara Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau yang masih berada di dalam Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi saat ini kita sudah berada ataupun melintasi wilayah Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau sendiri adalah kabupaten baru. Dulunya Kabupaten Pulang Pisau ini bergabung dengan Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah ini. Namun sejak tanggal 2 Juli di tahun 2002, Kabupaten Pulang Pisau memisahkan diri dari Kabupaten Kapuas dan menjadi kabupaten sendiri. Dan usianya saat ini Kabupaten Pulang Pisau yaitu 23 tahun, di mana tanggal 2 Juli nanti maka Kabupaten Pulang Pisau akan genap berusia 24 tahun. Masih cukup muda kan? Ini adalah wilayah di mana banyak sekali kita jumpai di sebelah kiri ataupun kanan akan terdapat rumah makan ataupun warung makan. Nah, di wilayah inilah yang akan menjadi rest area bagi para pengemudi, baik pengemudi dari mobil travel ataupun pengemudi kendaraan pribadi. Biasanya para pengemudi tersebut akan beristirahat sejenak di wilayah ini, baik untuk mencari makan ataupun buang air. Namun pada perjalanan kali ini kita menggunakan bis Yeso tidak akan melakukan pemberhentian atau istirahat di wilayah ini, karena untuk perjalanan bis yang melakukan perjalanan panjang dari Banjarmasin ke arah
Pangkalan Bun biasanya akan melakukan istirahat nanti di wilayah Kabupaten Katingan atau Kota Kasongan. Jadi untuk perjalanan dari Banjarmasin ke Kota Palangkaraya menggunakan bis YSW ini tidak ada istirahat di pertengahan jalan antara Banjarmasin dan Palangkaraya. Kita lanjutkan terus perjalanan kita menuju Kota Cantik. Saat ini kita melintasi jembatan Pulang Pisau atau jembatan Segohong yang berada di Kabupaten Pulang Pisau. Karena di bawah jembatan ini adalah Sungai Kahayan di Provinsi Kalimantan Tengah. Di depan kita ini atau di turunan jembatan akan terdapat sebuah pertigaan. Jadi apabila kita berbelok ke kiri, kita akan menuju ke arah Pelabuhan Bahaur di Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau. Jadi kita berbelok ke kanan untuk terus melaju menuju ke Kota Palangkaraya.
Di sebelah kanan kita terdapat sebuah SPBU. Jadi ini adalah SPBU yang ada di wilayah Jabiren, Kabupaten Pulang Pisau. Jadi SPBU tersebut merupakan salah satu juga SPBU yang sering disinggahi para pengemudi ketika melakukan perjalanan menggunakan transportasi darat dari arah Palangkaraya menuju kota Banjarmasin dan sebaliknya. Jadi ini adalah pusat dari Kecamatan Jabiren. Jadi Kecamatan Jabiren ini menurut saya lumayan padat penduduknya dan lumayan ramai. Sini juga terdapat gerai Indomaret dan Alfamart yang ada di samping kanan kita ini. Jam 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat, bus Yeso yang kita tumpangi ini saat ini sudah berada di atas jembatan layang, jembatan Tumbang Nusa yang masih berada di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jembatan yang memiliki panjang kurang lebih 10 km ini berada di atas perairan rawa.
Hampir 15 menit kita berada di jembatan layang Tumbang Nusa ini. Akhirnya bus Yeso yang kita tumpangi ini turun dari jembatan layang Tumbang Nusa, dan saat ini sudah berada di Jalan Trans Kalimantan lagi. Dengan menggunakan bis di kelas Grand Sleeper, menurut saya pemandangan melihat jembatan Tumbang Nusa sangatlah indah sekali, karena posisi bangku di dalam bus ini kan lumayan tinggi, jadi sangat memudahkan kita untuk mengambil rekaman video. Apalagi kita dapat di bangku yang paling depan, sehingga lebih leluasa melihat pemandangan. Di depan kita ini terdapat sebuah gapura kecil. Jadi gapura kecil ini adalah perbatasan dari Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya. Jadi saat ini kita sudah berada di wilayah Kota Palangkaraya, namun kita belum memasuki pusat dari Kota Palangkaraya tersebut. Dari sini untuk menuju pusat Kota Palangkaraya membutuhkan perjalanan kurang lebih 30 menit lagi.
Jam 4 lewat 10 menit sore hari atau 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Kita saat ini sudah berada di Kecamatan Sabangau atau Kelurahan Kalampangan tepatnya ya. Karena di sini adalah salah satu wilayah kelurahan yang cukup padat yang ada di Kota Palangkaraya ini, di mana sesaat lagi di sebelah kanan kita akan terdapat sebuah rumah sakit, di mana rumah sakit ini adalah rumah sakit milik Kota Palangkaraya. Nah, di sebelah kanan kita inilah rumah sakit Kota Palangkaraya, mana rumah sakit Kota Palangkaraya sendiri tidak berlokasi di pusat ataupun di tengah-tengah Kota Palangkaraya, melainkan di Kelurahan Kalampangan yang ada di Kecamatan Sabangau. Nah, di depan kita ini nampak proyek pekerjaan pelebaran ataupun perbaikan jalan ya. Tepatnya berada di depan kantor Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya ini.
Nah, di sebelah kiri kita ini adalah bangunan gardu induk miliknya PLN atau Perusahaan Listrik Negara yang ada di Kecamatan Sabangau, Kota Palangkaraya ini. Tidak jauh dari gardu induk milik PLN yang baru saja kita lewati tadi, kita akan berjumpa dengan masjid yang cukup megah di Kota Palangkaraya. Jadi ini adalah Masjid Al-Abrar, namun masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Masjid Kubah Hijau. Jam 16.25 kita sudah berada di Simpang 4 Mahir Mahar atau Simpang 4 Banjar. Jadi ini adalah akses masuk untuk menuju ke dalam kota Palangkaraya. Namun di sini tidak masuk ke dalam kota, jadi kita lurus terus. Apabila ingin masuk ke dalam kota Palangkaraya, maka kita harus berbelok ke arah kanan. Nah, jadi ini adalah Jalan Trans Kalimantan atau masyarakat Kota Palangkaraya lebih mengenal dengan nama Jalan Lintas atau Jalan Lingkar Luar. Jadi terminal pemberhentian bus di Kota Palangkaraya ada di sebelah kanan kita ini, yaitu Terminal WA Gara. Hampir memasuki Terminal WA Gara, cuaca di Kota Palangkaraya mulai turun hujan rintik-rintik. Dan kita nanti saat berhenti di terminal sudah tidak hujan lagi ya. Jam setengah 5 sore 16.30 waktu Indonesia Barat, kira bus yang kita tumpang ini bus Yeso di kelas Grand Captain tiba di Terminal WA Gara. Jadi total perjalanan kita dari kota Banjarmasin atau dari Terminal Gambut Barakat tadi kurang lebih 4,5 jam, 4 jam setengah. Jadi ini adalah suasana di Terminal WA Gara Kota Palangkaraya ini. Video ini yang kita ambil di jam 16:40. Mungkin kita cukupkan video kita dari Terminal WA Gara Kota Palangkaraya ini. Terima kasih bagi teman-teman sekalian yang telah mengikuti perjalanan saya dari Terminal Gambut Barakat di Kabupaten Banjar hingga sampai ke tujuan di Terminal WA Gara Kota Palangkaraya. Nantikan video-video saya selanjutnya dan sampai jumpa.